Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Minute of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Hari ini saya akan membawakan tentang belajar dari penyesalan. Belajar tenang karena saya pernah menyesal karena terburu-buru. Berhenti marah karena saya sering menyesal karena sehabis marah. Mari seriuslah menata hidup ini agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Di dalam Yakobus ayat 1 ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Marah dan terburu-buru adalah dua perilaku manusia yang paling sulit dikendalikan dalam diri kita. Entah itu sifat atau karakter, namun dua hal ini yang harus kita perangi habis-habisan agar tidak merongrong hati nurani kita. Di dalam Efesus 4:26-27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tuhan memberikan toleransi melalui ayat di atas bagi kita semua. Sebab jika tidak, maka tidak ada satupun di antara kita yang benar di hadapan Tuhan. Ada marah yang mendatangkan dosa dan ada marah yang tidak mendatangkan dosa, yaitu marah disimpan melalui dendam kesumat yang dimanfaatkan oleh iblis agar manusia jatuh. Amsal 30 ayat 33 firman Tuhan mengatakan, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Banyak orang salah duga. Mereka pikir model kemarahan hanya satu, yaitu teriak-teriak dengan suara lantang dan keras. Namun sesungguhnya orang yang diam saja, mulutnya selalu tersenyum, tidak pernah marah. Inilah model orang yang munafik. Kelihatan tidak pernah marah, namun di dalam hatinya penuh dengan kemarahan, dendam, dan sakit hati. Di dalam Yakobus 4 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Di antara kamu bukanlah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Jadi berhati-hatilah dengan mulut manis, pandai bermuka dua, padahal hatinya jahat dan kejam, yang tidak henti-hentinya menjelek-jelekan orang dengan kepiawaian kata-kata. Banyak orang tertipu olehnya yang membuat mereka salah tafsir. Dibilang jahat dan jahat dibilang baik. Di dalam Matius 12 ayat 33 firman Tuhan mengatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sebenarnya mudah mengenal orang-orang yang demikian. Lihat saja dari buah kehidupannya. Itu sebabnya jangan mudah terpengaruh dengan perkataan mulut. Sebab mulut manis bukan jaminan. Jadi lihat saja pohon kehidupannya. Jika buahnya manis dan bagus, enak dimakan dan menjadi berkat bagi keluarganya serta bagi sahabat-sahabatnya. Di dalam Matius 7 ayat 16 dan sampai 17, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kepandaianmu bersilah lidah adalah pupuk kehidupanmu. Jadi apapun hasil kehidupan Anda hari ini, tidak terlepas dari hukum tabur tuai, dari
pemupukan pohon kehidupan Anda. Itu sebabnya Tuhan mencari buah. Jika Anda memupuk kehidupanmu dengan baik, maka buah kehidupanmu pasti baik. Matius 7 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tuhan ajar kami untuk bisa mengerti antara perbedaan teguran, kemarahan, karena kami sedang dipacul agar tanah hati kami menjadi gembur, sehingga pohon kehidupan kami berbuah baik. Atau sebuah kemarahan karena kebencian yang membuat kami tidak pernah bertumbuh dan berbuah. Sesungguhnya kami ini berbuah, ya Tuhan. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut dari hati. Jangan jadikan kami seperti ular beludak yang menyosori kehidupan ini tanpa buah. Tanamlah kami di tempat yang benar, sekalipun kami harus diproses dan dipacul setiap saat. Kami mau komitmen sebagai orang yang memiliki integritas yang tinggi, bukan sebagai agen ganda yang menjilat sana sini hanya demi semangkuk kacang merah. Di dalam Matius 7 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan buang kami ya Tuhan, karena kejahatan hati kami. Kami mau menjadi orang yang setia dan komitmen kepadamu. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungkanlah hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.